Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian sebagai sebuah pengantar. Penelitian berasal dari kata research yang artinya pencarian kembali. Sehingga penelitian dikatakan sebagai pencarian kembali atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip. Sehingga banyak ahli yang mengatakan bahwa penelitian merupakan proses penyelidikan terorganisasi, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, menggunakan pendekatan investigasi ilmiah terhadap suatu masalah tertentu dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang muncul. Dasarnya adalah bahwa penelitian itu berawal dari adanya permasalahan. Inilah yang menjawab pertanyaan kapan penelitian dilakukan. Nah, dari pertanyaan itu kita bisa mendapatkan jawaban bahwa penelitian itu dilakukan ketika 1. Terdapat permasalahan. Cuma tidak semua permasalahan harus diteliti secara sistematis atau secara ilmiah. Nah, permasalahan yang perlu diteliti adalah permasalahan yang memang perlu adanya pemecahan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Kriteria pertama, kapan penelitian dilakukan? Ada permasalahan yang perlu dipecahkan. Yang kedua, penelitian dilakukan ketika memang dari permasalahan yang perlu dipecahkan itu ada tujuan dan manfaat tertentu. Jika kita melakukan penelitian tanpa ada manfaatnya, merupakan hal yang sia-sia. Yang ketiga, penelitian itu dilakukan manakala memiliki value yang positif. Artinya, penelitian itu dilakukan jika manfaat yang kita dapatkan dari hasil yang diperoleh itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan atau manfaatnya lebih besar dari biaya. Pertanyaan berikutnya, mengapa penelitian itu penting dilakukan? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, untuk bisa mendapatkan generalisasi. Artinya, dengan adanya penelitian itu, maka bisa diperoleh jawaban solusi dari permasalahan yang dihadapi yang bersifat umum. Yang kedua, penelitian penting dilakukan karena apa? Karena ada tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas tersebut, maka perlu ditempuh adanya prosedur tertentu yang mungkin bisa diterapkan
diterapkan atau dilakukan kembali oleh pihak lain. Yang ketiga, penelitian itu penting dilakukan karena hasil dari penelitian itu bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Contoh yang paling gampang adalah misalnya di bidang ekonomi. Adanya persamaan penawaran dan permintaan yang dijadikan landasan dari produsen untuk melakukan pemasaran produknya itu diperoleh dari hasil penelitian. Tren penjualan itu bisa dijadikan bahan masukan untuk perusahaan dalam rangka memecahkan permasalahan penjualan. Laporan keuangan. Apa yang terjadi di industri, misalnya dari hasil penelitian ternyata diperoleh tendensi bahwa saham cenderung naik atau saham cenderung turun dan seterusnya. Dari informasi itulah pihak manajerial, investor, dan siapapun yang berkepentingan dengan hasil penelitian itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Itu 3 hal penting yang melandasi perlunya penelitian. Penelitian yang baik harus melalui tahapan atau metode tertentu. Hal ini berkaitan dengan prosedur atau urutan pekerjaan yang dilakukan dan teknik atau alat pengukur yang diperlukan dalam penelitian itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa metode penelitian adalah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif, yang mempunyai suatu tujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu atau beberapa permasalahan yang diteliti. Penelitian, kalau dipandang dari metodenya, secara ringkas bisa dikatakan sebagai sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari ringkasan tersebut terdapat 4 komponen penting dalam penelitian, yaitu yang pertama cara ilmiah, yang kedua data, yang ketiga tujuan, yang keempat kegunaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahwa penelitian itu dalam metodologinya itu punya komponen syarat, yaitu ilmiah, cara ilmiah. Artinya apa? Bahwa penelitian itu harus dilakukan berdasarkan tahapan atau langkah-langkah atau metode keilmuan. Banyak kriteria tentang persyaratan ilmiah. Namun, khusus untuk bahasan tentang penelitian ilmiah, nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri. Namun secara umum ada 3 kriteria untuk dikatakan sebagai ilmiah.
biasanya kita singkat sebagai RAS. Yang pertama, rasional. Artinya bahwa penelitian itu dilakukan dengan cara dan tentang suatu hal yang masuk akal atau dapat dinalar atau logis. Yang kedua, bahwa cara ilmiah itu kriterianya yaitu empiris. Artinya bahwa penelitian itu dikatakan memenuhi cara ilmiah jika didasarkan pada fakta yang dapat diamati oleh indera manusia. Cara ilmiah yang ketiga kriterianya adalah sistematis. Artinya penelitian itu harus didasarkan pada langkah-langkah tertentu yang logis. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, penelitian itu melibatkan data. Artinya bahwa penelitian harus didukung data yang teramati. Kriterianya apa? Kriterianya data itu yang pertama, minimal data itu valid. Artinya bahwa data itu memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara yang sesungguhnya dengan yang berhasil dikumpulkan. Nah, untuk bisa mendapatkan data yang valid itu memerlukan instrumen yang benar, sumber datanya harus tepat, cukup jumlahnya, metode pengumpulan datanya yang tepat, dan metode analisisnya juga harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang ada. Yang kedua, data itu harus memiliki kriteria reliable. Artinya bahwa data itu memiliki konsistensi yang tinggi untuk suatu interval tertentu. Nah, karena ada interval tertentu memiliki konsistensi, maka data itu harus dilakukan melalui penelitian berulang dengan hasil yang tidak jauh berbeda. Syarat data yang ketiga adalah objektif, artinya data tidak memihak. Data yang seperti ini biasanya diperoleh berdasarkan kesepakatan banyak orang atau bersifat general. Ada satu lagi kriteria yang seringkali ditambahkan oleh para ahli, yaitu up to date. Artinya data yang dipakai tidak jauh dari waktu penelitiannya. Itulah kriteria data. Yang berikutnya, komponen yang ketiga penelitian adalah tujuan. Nah, penelitian harus memiliki tujuan dengan maksud agar ada arah yang jelas mana yang akan dituju, sehingga masing-masing yang terlibat akan dapat menentukan alat ukurnya. Secara umum, tujuan penelitian itu yang pertama untuk penemuan, artinya ada hal-hal yang baru yang sebelumnya belum diketahui. Yang kedua, untuk pembuktian.
Nah, tujuan ini biasanya digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya informasi atau pemecahan masalah tertentu yang masih banyak terjadi perbedaan. Yang ketiga, itu tujuannya pengembangan. Artinya, penelitian digunakan untuk memperdalam atau memperluas ilmu pengetahuan yang ada. Komponen yang keempat, bahwa penelitian itu harus memiliki kegunaan. Ini berkaitan dengan alasan kenapa penelitian dilakukan, yaitu bahwa penelitian itu harus punya value positif. Kegunaannya lebih tinggi daripada biaya yang harus dikorbankan. Nah, kegunaan ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang satu adalah memahami, yaitu memperjelas suatu masalah atau informasi yang sebelumnya kurang diketahui secara pasti. Kegunaan yang kedua adalah kegunaan untuk memecahkan. Memecahkan itu bisa menghilangkan permasalahan, atau yang kedua meminimalkan permasalahan. Kegunaan yang ketiga adalah mengantisipasi. Ini biasanya diperoleh dari hasil penelitian yang misalnya berupa tren atau historis. Artinya bahwa kegunaan mengantisipasi ini diperlukan dalam rangka untuk mengupayakan agar masalah tidak terjadi kembali, atau bisa juga untuk memprediksi apa kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah 4 komponen penelitian. Dengan mempertimbangkan komponen penelitian, yaitu fakta ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, maka penelitian memiliki banyak jenis. Hal ini bisa didasarkan pada pengelompokannya. Yang pertama, apabila kita lihat dari tipe atau hasil yang diharapkan, penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian dasar atau murni. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian murni ini dilakukan untuk menambah atau memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu tertentu. Sedangkan penelitian terapan itu dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, didasarkan pada tujuannya, penelitian bisa dibedakan menjadi penelitian eksploratory, deskriptif, analitik, dan prediktif. Atau ada juga yang mengelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu exploratory, deskriptif, dan testing hipotesis. Nah, sebenarnya keduanya sama. Hanya pendapat yang kedua menggabungkan antara analitik dan prediktif menjadi testing hipotesis. Nah, berdasarkan tujuannya tersebut, yang pertama eksploratory atau eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat pola atau gagasan atau merumuskan hipotesis atau pengajuan hipotesis. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang bermaksud untuk memaparkan karakteristik atau fenomena tertentu. Yang ketiga, penelitian analitik atau prediktif. Atau kita gabung menjadi hipotesis testing. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keterkaitan atau hubungan atau peristiwa tertentu itu terjadi. Prediktifnya dari hasil penelitian itu nanti digunakan untuk memprediksi fenomena yang akan terjadi berdasarkan hubungan atau kaitan yang tadi sudah dihasilkan. Berdasarkan logika penelitian, untuk yang ketiga, berdasarkan logikanya, penelitian dibedakan menjadi penelitian deduktif dan induktif. Penelitian deduktif yaitu penelitian yang struktur konseptual atau teoritiknya disusun dari hal-hal tertentu yang bersifat umum, kemudian diuji secara empirik. Sebaliknya, penelitian induktif, penelitiannya disusun atau strukturnya berdasarkan konseptual teoritik yang bersifat khusus berdasarkan fakta atau kejadian khusus. Nanti ini sebenarnya berkaitan dengan paradigma penelitiannya. Yang berikutnya, berdasarkan proses paradigma atau pendekatan penelitian itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif. Khusus untuk penelitian berdasarkan paradigma atau pendekatan ini nanti ada bahasan tersendiri. Secara umum bahwa penelitian kualitatif menggunakan kualitas subjektif berupa penelaahan data, pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, di mana pengumpulan dan analisis data kuantitatif melibatkan analisis statistik. Yang berikutnya, jenis penelitian didasarkan pada metodenya. Itu banyak macamnya. Ada survei, ada ex post facto, ada eksperimen, ada naturalistik, ada policy, ada action, ada evaluation, ada history. Masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Sedangkan yang berikutnya, ini yang banyak dipakai, penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memaparkan suatu peristiwa tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan kaitan peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Sedangkan penelitian komparatif yaitu penelitian yang digunakan untuk
membandingkan suatu peristiwa yang sama dengan objek yang berbeda atau berdasarkan karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua peristiwa atau lebih, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk satu, menjelaskan, yang kedua, meramalkan, yang ketiga, mengontrol suatu peristiwa tertentu. Nah, penelitian ini karena mengaitkan antara beberapa variabel, maka seringkali dikelompokkan menjadi dua. Yang satu korelasional atau hubungan timbal balik. Yang kedua penelitian kausal, yaitu pengaruh atau hubungan searah. Itulah beberapa jenis penelitian yang bisa kita pelajari bersama. Dalam kegiatan penelitian, peneliti sebagai orang yang melaksanakan penelitian harus mengikuti kaidah penelitian, yaitu menggunakan cara ilmiah berdasarkan fakta atau data dan objektif. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian diperlukan penguasaan metodologi yang menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang harus dilakukan atau dimiliki oleh seorang peneliti. Tidak hanya berkaitan dengan masalah data, tetapi kemampuan dari awal sampai akhir, yaitu menentukan permasalahan, menentukan data, pengumpulan datanya, sampai analisis dan pembahasannya sehingga diperoleh kesimpulan yang baik. Seringkali dalam melakukan penelitian, peneliti itu tidak bisa hanya sendirian, pasti melibatkan orang lain. Oleh karena itu, peneliti juga harus memiliki etika tertentu. Sehingga ada etika dalam penelitian. Misalnya, ketika penelitian itu melibatkan responden, maka peneliti harus menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua, peneliti harus menjelaskan dan meyakinkan kepada responden kita bahwa data yang dikumpulkan itu bersifat rahasia. Demikian juga responden dijamin kerahasiaannya. Yang ketiga, berkaitan dengan responden, peneliti harus memiliki izin terlebih dahulu berkaitan dengan kesediaan calon objek untuk diteliti atau seseorang dijadikan sebagai responden. Yang berikutnya, ketika penelitian sudah selesai, peneliti punya kewajiban untuk memberikan atau memberitahukan hasil yang diperoleh kepada responden. Itu kalau berkaitan dengan responden. Terus ada kalanya kita melakukan penelitian
karena diminta oleh pihak lain atau klien. Nah, kepada klien kita harus satu, menjaga kerahasiaan klien. Yang kedua, menjaga mutu penelitian dengan baik sehingga harapan klien terpenuhi. Yang ketiga, peneliti tetap harus menjelaskan kriteria-kriteria penelitian ilmiah sehingga tidak hanya menuruti keinginan dari klien semata, tetapi harus mempertahankan kaidah-kaidah penelitian. Yang berikutnya, selain kepada responden dan kepada klien, seringkali kita dalam melakukan penelitian memiliki asisten. Oleh karena itu, peneliti punya kewajiban untuk melakukan perencanaan penelitian dengan baik, yaitu mendesain penelitian sehingga memudahkan asisten dalam rangka melakukan penelitian. Yang kedua, peneliti harus mendesain penelitian yang mampu menjamin keamanan asisten. Yang ketiga, peneliti harus membimbing dan mengarahkan asisten sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan sesuai dengan apa yang telah kita tentukan. Yang tidak kalah penting, yang terakhir, etika kepada asisten itu yaitu menekankan kepada asisten agar jujur dan menjamin bahwa data yang dikumpulkan itu benar. Sehingga hasil dari penelitian kita nanti akan objektif. Nah, itulah beberapa etika yang diperlukan dalam penelitian. Demikianlah bahasan kita tentang penelitian sebagai sebuah pengantar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada bahasan-bahasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.